Puji nama Tuhan. Shalom, selamat malam jemaat Rupe. Belum ada suaranya semua. Shalom. Mari bangkit berdiri bersama-sama, beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang kasihnya, kuasanya tidak pernah berubah. Ada amin. Bapak Ibu, saya selalu senang mengatakan bahwa sekalipun ada goncangan kiri kanan, Tuhan pasti akan membuat perbedaan bagi orang-orang yang mencari Dia dengan orang-orang yang tidak mencari Dia. Ada amin. Percaya malam hari ini doamu, penyembahanmu, Tuhan pasti menjawab setiap kita. Amin. Boleh keluar dari kursimu masing-masing. Mari salami kiri kananmu dan katakan, Tuhan menjawab doamu malam hari ini. Mari Bapak Ibu keluar dan salami kasih senyum yang paling baik. Haleluya. Selamat beribadah malam hari ini. Mari siapkan hatimu menyembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Mari angkat tanganmu bersama gereja Tuhan. Sembah Dia malam hari ini, naikkan syukurmu. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Kami menyembah Raja segala raja. Bagimu segala pujian dan hormat Tuhan. Tidak ada segalanya, hanya nama Yesus yang layak disembah untuk selama-lamanya. Oh, Yesus. Yaralana bayaralana masyaralana mo. Yaralana masanderalana mo. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu bagi Yesus. Sembah agungkan nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat segala kebaikanmu. Yaralana masyaralana mo. Yaralana masyer. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu. Bapa, kami percaya Tuhan, malam hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, sementara kami menyembah Tuhan, sementara kami mengangkat tangan, sementara kami mendengarkan firman Tuhan, firman-Mu memerdekakan setiap kami. Sebab kami percaya tidak ada firman yang kembali dengan sia-sia. Tuhan, seperti pedang yang bermata dua, firman-Mu malam hari ini Tuhan menguatkan kami, menegur kami, mengokohkan kami itu semakin tertanam di dalam Engkau. Lawat kami Tuhan, kami materaikan ibadah malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang Tuhan rindu menyembah Tuhan, dilepaskan, disembuhkan, dibebaskan di dalam hadirat Tuhan. Yang siap menyembah, bersama-sama kita katakan amin. Gereja Tuhan boleh duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Sekali lagi dengan iman. Semua yang terjadi di dalam hidupku,
ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai Angkat tanganmu bersama dengan iman, katakan, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkan. Kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Sama-sama dengan iman katakan, semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai Angkat tanganmu sama-sama dengan iman. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkan. Kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Terima kasih Tuhan, Kau kekuatan kami. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Mari bangkitkan imanmu lewat pujian ini. Jemaat sendiri katakan, semua katakan, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Satu kali lagi dengan iman, serukan semua yang terjadi. Semua yang terjadi
dengan iman katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Sambil mengangkat tangan katakan, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Dia Yesus yang setia. Sekali lagi katakan, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Sama-sama angkat tanganmu tinggi bagi Tuhan. Serukan, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Terima kasih Tuhan, baik buruk yang terjadi dalam hidup kami, Yesus tetap baik dalam hidup kami. Ya, selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Mari jemaat Rupe dengan iman serukan, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan. Sekali lagi dengan iman, serukan bersama. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalam. Sebab aku ini milikmu, sebab aku ini milik. Saudara dan saya yang milik Yesus tidak pernah ditinggalkan sedetik pun. Percaya dengan iman dan katakan pujian ini dengan iman. Kasih setiamu
aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu. Kerjakanlah mari taruh kedua tanganmu di dadamu masing-masing, dengan lembut katakan pujian. Sebab aku ini milikmu, aku si setiamu yang menghidupkan. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan biar kehendak. Kerjakanlah. Mari jemaat Rupe, engkau milik Yesus, anak yang dikasihi. Katakan dengan lembut sekali lagi, jemaat saja. Sebab sebab aku ini milikmu, sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak terjadi dalam hidup kami Tuhan. Mari yang percaya angkat tanganmu bersama. Aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Menyembahmu
Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Jemaat sendiri katakan, menyembah-Mu. Memuji-Mu. Mengikutimu. Menyembah-Mu, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Seumur hidup kami Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus, sekali menyembah Yesus selama-lamanya. Menyembah-Mu, Tuhan dan mengikutimu. Di hadirat-Mu seperti sungai Kau mengalir malam hari ini Tuhan. Mulai menjamah hati yang mulai tawar, hati yang mulai kering, hati yang mulai tidak percaya pada janji Tuhan. Mengalir Roh Kudus, mengalir. Kami berjalan. Amasia
yang membawa kemenangan. Percaya tidak ada kekalahan, tidak ada kemunduran dalam hadirat Tuhan. Kami menyembah Yesus yang hidup. Kami pegang janji Tuhan. Percaya ada kemenangan, ada terobosan, pemulihan terjadi dalam hidup kami Tuhan. berseru Yesus, nama itu indah, nama itu menyelamatkan. Yesua, Hamasia. Adonai.
dengarkanlah suara-Mu bagi kami malam ini. Betapa disenanginya tempat kediaman-Mu Tuhan. Tempat kami berkasih-kasihan dengan Engkau. Tempat kami mencurahkan seluruh isi hati kami. Tempat di mana Engkau mendengarkan kami. Tempat di mana kami menikmati cinta yang sejati. We love you. We love you. Saudara Batu. Yang membelah laut yang terduga pada yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidup, yes Lord, yang buka jalan bagiku, Kau Pembuat. Ini iman percaya kami Bapa, yang yes. Sekalipun tidak ada dasar bagi kami untuk berharap, tapi kami mau berharap kepada Engkau, sumber kekuatan kami. Yes Lord, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau Pembuat mujizat sejati. Kami membawa doa kami di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku,
saja katakan, aku percaya. Lebih dahsyat lagi. Amin. Lagi. Angkat kedua tanganmu, katakan aku percaya. Aku percaya. Ajaib. Aku percaya. Lagi. Oh, aku percaya. Ada mujizat. Aku percaya. Aduh, dahsyat. Perbuatan telah dikerjakannya. Aku percaya. Ada mujizat. Aku percaya. Ada mujizat. Aku percaya. Ada mujizat. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya sorakan amin. Sorakan haleluya. 1, 2, 3. Lebih keras lagi haleluya. Lagi haleluya. Siapa yang terima mujizat malam hari ini? Siapa yang percaya pulang dengan mujizat katakan amin. Katakan amin. Angkat kedua tangan saudara. Dia Yesus yang mati, dia Yesus yang bangkit. Dia Yesus yang menebus hidupmu, dia Yesus yang menyelamatkan engkau. Dia Yesus yang mengampuni. Dia Yesus yang mengangkat engkau. Dia Yesus yang menyembuhkan engkau. Dia Yesus yang memulihkan engkau. Dia Yesus yang tidak pernah berubah kemarin, hari ini, selama-lamanya. Dia Yesus yang tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Kuasa-Nya tidak pernah berubah. Dia tetap Yesus yang ajaib bagimu. Kami percaya keajaiban Tuhan selalu dahsyat, selalu hebat. Tidak ada rencanamu yang gagal dalam hidup kami, Tuhan. Tidak ada janjimu yang gagal dalam hidup kami. Tidak ada firman-Mu yang tidak digenapi dalam hidup kami. Kami percaya kekhawatiran kami diganti dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Kami percaya ketakutan-ketakutan kami diganti dengan sorak-sorai kami kepada Tuhan. Kami percaya setiap tantangan diganti sama Tuhan dengan kemenangan-kemenangan kami, dengan keajaiban-keajaiban di depan kami. We welcome you Holy Spirit, we welcome you. Biarlah pengurapan-Mu, hadirat-Mu yang menolong kami melihat di depan kami masih ada pintu kemenangan. Masih ada pintu yang terbuka, masih ada pintu jawaban, masih ada pintu jalan keluar, masih ada Yesus. Berkat-Mu atas kami percaya firman-Mu yang akan menguatkan kami, meneguhkan kami, menjawab setiap doa-doa kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Dalam hadirat Tuhan semua yang bersuka cita, sama-sama katakan amin. Mana suaranya? Katakan amin. Siapa yang percaya Yesus katakan amin. Lebih keras lagi katakan amin. Ayo tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus dahsyat. Jangan duduk dulu.
Kasihkan tos kanan kirimu, katakan gini, pulang dengan mujizat, pulang dengan kesembuhan, pulang dengan pertolongan, pulang dengan keajaiban, pulang dengan jawaban doa. Haleluya. Nggak salah kalau disebut rumah penyembahan. Bukan hanya tempatnya kita menyembah Tuhan, tapi hidupmu sudah dibeli, sudah dibayar sama Yesus untuk engkau memuliakan Tuhan. Dengan mulutmu engkau memuliakan Tuhan, dengan tangan yang terangkat engkau memuliakan Tuhan, dengan seluruh kehidupanmu engkau memuliakan Tuhan. Katakan amin. Bukan hanya gedungnya, bukan hanya di gedung ini kita menyembah Tuhan, tetapi ini adalah rumahnya Roh Kudus untuk kita menyembah Tuhan. Setuju, katakan amin. Saudara, hari-hari ini fenomena yang terjadi adalah banyak orang yang kena mental sehingga mereka memilih untuk bunuh diri. Fenomena yang terjadi, kena mental, kalah mental. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus kita nggak pernah kalah? Dia mati dan dia bangkit. Dia Tuhan dan dia juru selamat. Siapa yang percaya Tuhan Yesus nggak pernah kalah, nggak pernah gagal untuk tolong kita? Kalau dia pernah tolong kita, dia akan tolong kita lagi hari ini. Dan dia akan tolong kita besok. Dia akan tolong kita seumur hidup kita. Yang percaya katakan amin. Dia Yesus masih mampu. Saudara percaya Yesusmu mampu gak? Saudara percaya Yesusmu sanggup gak? Saya mau tanya, Yesusmu pernah mengecewakan engkau gak? Yesus gak pernah kecewakan kita. Katakan amin. Yesus masih sanggup hari ini. Yesus masih buat mujizat hari ini. Yesus masih tolong kita hari ini. Tuhan kasih Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita. Dan dia berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Semua bisa berubah, semua bisa bergoncang, semua bisa berlalu. Bahkan surga pun bisa berubah, saudara. Tapi kasihnya Yesus gak pernah berubah. Bumi bisa lenyap, surga itu bisa ganti baru. Bumi baru, langit yang baru, surganya baru. Tapi kasihnya Tuhan gak pernah berubah dalam kehidupan kita. Ayo tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan kita. Dengar firman Tuhan, jangan dengar dengan wajah cemberut. Kalau cemberut itu artinya saudara masih kalah, masih takut, masih khawatir. Dengar firman Tuhan dengan wajah yang bersukacita. Lihat kanan kiri saudara, senggol, sukacita. Sukacita. Amin. Amin. Saya akan ajak sama-sama kita belajar tentang relying on God. Apa artinya? Artinya adalah mengandalkan Tuhan, bergantung pada Tuhan, mempercayai Tuhan. Saya sudah melayani cukup lama, saudara. Tapi saya mau menyatakan ini kepada saudara semua. Pelayanan tidak pernah bisa memelihara hidup saya. Semua pelayanan yang saya kerjakan tidak akan pernah bisa memelihara hidup saya. Tetapi Tuhan yang memanggil saya melayani dia. Dia Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan saya. Semua bentuk pelayanan, semua bentuk kehidupan, semua yang ada di bumi tidak sanggup untuk memelihara kehidupan saudara. Hanya Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan saudara. Kekayaanmu tidak sanggup memelihara hidupmu. Ada orang berkata, oh kekayaan ini bisa bertahan sampai 7 turunan. Katanya. Tapi firman Tuhan berkata apa? Uang bisa habis, harta bisa dicuri. Bisa hilang. Mau 7 turunan, 10 turunan, mau berapa puluh turunan, saudara. Akhirnya jadi apa? Ribut gara-gara warisan, ribut gara-gara apa? Uang. Siapa yang saudara andalkan? Kita andalkan Tuhan. Setuju katakan amin? Kita tidak andalkan siapa-siapa, kita mau belajar bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Baca sama-sama Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang apa? Mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, hatinya menjauh daripada bukan Tuhan yang diandalkan, tetapi yang lain. Dan firman Tuhan berkata, orang itu ada di bawah kutuk. Coba kita lihat ayat yang ke-7. Baca dengan suara keras, 1, 2, 3. Diberkatilah
Yang menaruh harapannya pada 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya nggak sama dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Ngomong sama sebelah saudara, beda hidupnya. Ngomong lagi lebih keras, nggak sama hidupnya. Jadi kalau ada pohon, yang satu pohonnya kering kerontang, tetapi yang satu yang mengandalkan Tuhan, dikatakan di sini apa? Pohonnya itu ditanam di tepi air. Pohonnya itu akar-akarnya ada di tepi batang air. Pohon yang tidak mengalami datangnya panas terik. Pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada tahun kering, tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi ketika saudara mulai berhenti menghasilkan buah, itu artinya apa? Saudara mulai mengandalkan yang lain. Kalau sudah mulai mengandalkan yang lain, mulai berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati dan tidak berhenti menghasilkan buah. Katakan amin. Artinya apa? Hidup saudara itu berdampak. Ada orang lain yang bisa menikmati, yang bisa lihat kehidupan saudara. Lihat sama-sama gambar ini. Percaya itu artinya apa? Setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia tidak binasa. Tidak binasa itu artinya apa? Tetap eksis, tetap ada di hadapan Tuhan. Orang berdosa itu enggak ada lagi di hadapan Tuhan. Tetapi saudara yang percaya sama Tuhan, kita di cover, kita dilindungi, kita ditudungi, kita dinaungi dengan yang namanya penyertaan Tuhan. Kita dilindungi, kita disertai dengan yang namanya hadirat Tuhan. Sama seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu. Jadi hadirat Tuhan itu seperti sungai. Sungai ini baunya itu sangat, rusa itu baunya sangat-sangat tercium. Saudara. Sehingga kalau ada binatang buas yang mengejar rusa, maka rusa ini akan bisa dikejar. Karena apa? Baunya menyengat rusa ini. Sehingga rusa, yang namanya rusa ini bingung, dia harus kemana gitu. Dia dikejar pemburu, dia dikejar sama binatang buas yang lain yang akan menerkam dia. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh rusa ini, dia nyemplung, dia masuk ke dalam sungai. Tetapi hidungnya ada di atas permukaan air. Supaya apa? Bau tubuh dari rusa ini hilang. Dan rusa akan mengikuti apa? Mengikuti sungai, aliran sungai ini. Sehingga apa? Dia selamat. Hadirat Tuhan itu adalah tempat yang paling aman buat kita. Setuju katakan amin? Penyertaan Tuhan itu adalah tempat yang paling aman buat saudara dan saya. Setuju katakan amin? Karena kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan kita. Kita punya Tuhan Yesus yang masih mampu, masih sanggup untuk tolong kita. Hari ini, kemarin, sampai selama-lamanya. Kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah kalah, tidak pernah gagal, saudara. Kata percaya, orang yang percaya kepada Yesus, kepadanya dia tidak binasa. Artinya apa? Dia tetap ada selama-lamanya di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang percaya bahwa saudara dikasihi sama Tuhan? Percaya ya, semua dikasihi oleh Tuhan Yesus, amin. Karena dia mengasihi kita dari kekal sampai kekal. Bahkan sebelum kita ada, sebelum kita lahir, dia sudah mengasihi kita. Waktu kita masih berdosa, dia sudah mengasihi kita. Dia sudah mati buat kita. Waktu kita belum cari Tuhan, dia sudah mengasihi kita. Kasihnya Tuhan Yesus dahsyat, amin. Saya mau tanya sama saudara, saudara mengasihi Tuhan gak? Aminnya lemes lah. Menyembah, aku milikmu. Saudara mengasihi Tuhan? Enggak, saya enggak percaya. Saya enggak percaya saudara. Kenapa? Karena kita enggak punya kasih. Yang kita punya adalah transaksi. Seringkali saudara hitung-hitungan sama Tuhan.
Transaksional hubungan kita dengan Tuhan. Bukan kasih. Doa 1 jam, minta diberkati 1 juta. Doa setengah jam, 500.000. Kalau nggak dapat PK, mulai mulutnya monyong. Katanya mengasihi Tuhan, katanya mencintai Tuhan. Tapi apa? Hitung-hitungan. Kenyataannya adalah hitung-hitungan. Saudara andalkan orang atau saudara andalkan uang? Kalau tanggal muda nyanyinya, puji Tuhan selalu, puji Tuhan selalu, apa? Puji Tuhan di hatiku, puji Tuhan selalu di hatiku. Tapi kalau sudah mulai tanggal tua ngomongnya apa? Ku ada hari ini karena tanggal tua. Semuanya sudah berlalu, tak ada lagi rekening, semuanya sudah habis. Beda, kenapa? Beda karena apa? Hatinya bukan sama Tuhan. Banyak orang kena mental, saudara tahu mental itu artinya apa? Mental itu artinya adalah cara berpikir, mindset, cara pandang, cara berpikir. Mental itu adalah artinya cara kita merasakan. Banyak orang kena mental, kalah mental, katanya orang Kristen, tapi cemberut terus. Katanya orang Kristen, tapi khawatir terus. Katanya orang Kristen, tapi takut terus. Katanya orang Kristen, orang percaya, tapi malah nggak percaya. Kena mental. Kenapa? Ininya salah, ininya salah. Cara berpikirnya salah, cara merasakannya salah. Makanya seringkali jadi orang Kristen yang baper. Bawa perasaan. Ayo andalkan Yesus. Yesus itu tangannya selalu kalau enggak begini, tangannya itu begini. Tangannya Yesus loh saudara. Kalau enggak begini, tangannya pasti begini. Waktu Yesus mau terangkat ke surga, tangannya Yesus seperti apa? Dia memberkati murid-muridnya. Lalu kemudian dia terangkat ke surga. Tangannya gimana? Gini. Tangannya Yesus itu begini untuk apa? Menolong, dia selalu mengulurkan tangannya untuk apa? Menolong semua orang yang sakit sembuh ketika bertemu dengan Yesus. Amin, amin. Semua orang yang sedang mengalami persoalan, kesulitan, makanya dia disebut sebagai sahabat orang berdosa. Dia kumpul duduk sama-sama dengan pelacur, pezina. Dia duduk sama-sama dengan siapa? Pemungut cukai. Sehingga orang-orang yang berjubah, orang-orang yang disebut dengan Farisi, ahli Taurat, mereka bilang, itu Yesus itu aneh, enggak seperti kita-kita. Kekristenan itu bukan tentang agama, kekristenan itu tentang hubungan kita sama Tuhan. Dengar ini saudara, melayani bisa rame-rame. Tapi pengalaman pribadi dengan Tuhan itu masing-masing. Proses saudara hidup percaya sama Tuhan itu sendiri-sendiri. Pelayanan sama-sama semua angkat tangan. Tapi untuk saudara mengalami proses pengalaman keintiman dengan Tuhan itu masing-masing. Enggak akan sama. Siapa yang mau andalkan Tuhan? Saudara mau andalkan Yesus? Katakan amin. Katakan amin. Jangan datang ke rumah saudaramu atau tetanggamu untuk pinjam uang. Bible bilang apa? Masuklah ke dalam rumahmu, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu. Katakan amin. Bukan gedor-gedor pintunya orang. Tutup pintu, berdoa kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi.
maka Bapamu di tempat yang tersembunyi akan memberikan apa? Blessing kepada saudara. Enggak perlu ada orang yang tahu. Tapi waktu saudara diberkati, saudara undang-undang orang. Ajak makan, traktir, bikin pesta di rumah saudara, bikin ucapan syukur, bikin ibadah, bikin KKR. Karena apa? Engkau diberkati sama Tuhan. Tapi waktu enggak punya apa-apa, waktu kita sedang dalam tantangan pergumulan, masuk ke dalam kamar saudara, doa, ngomong sama Yesus. Amin. Oke, lihat sama-sama Matius 11 ayat 28-30. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu, berbeban, berat bebannya. Aku akan memberi apa? Kelegaan. Sama-sama katakan kelegaan. Lebih keras, kelegaan. Kalau orang datang kepada Yesus, maka dia akan lega. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat, lebih keras lagi, ketenangan. 1, 2, 3. Jadi waktu saudara datang kepada Yesus, mengandalkan Yesus, saudara akan lega dan saudara akan tenang. Kalau lega, tenang, maka kita bisa berpikir dengan baik. Kalau sudah tenang, lega, maka kita bisa bekerja dengan baik. Kalau sudah tenang, lega, maka kehidupan kita akan jadi baik. Katakan amin. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun. Jadi hidup dengan Tuhan itu sepertinya banyak tantangan ya. Tetapi Yesus bilang apa? Enak. Sepertinya kok masalah gak berhenti-berhenti ya. Tapi Yesus bilang apa? Ringan. Pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi apa? Ya, artinya apa? Ringan. Bisa kita tanggung itu. Bisa kita pikul. Bisa kita hadapi. Setuju katakan amin? Ada kisah tentang Simon Petrus. Semalaman dia cari ikan. Dia ini nelayan top. Dia ini pencari ikan top. Hebat. Tapi semalaman dia gagal untuk dapat ikan. Lalu kemudian apa? Yesus bilang, bertolaklah ke seberang. Lemparkan jalamu di mana? Sebelah kanan perahumu. Dia bilang apa? Sudah semalaman, kami capek. Semalaman kita cari ikan, nggak dapat. Yesus ajak mereka cari ikan siang-siang. Gambarnya siang-siang atau malam-malam? Saya tanya sama Bapak Ibu Saudara yang suka mancing ikan, cari ikan. Ikan itu seringkali bisa ditangkap malam apa siang? Kenapa malam? Enggak tidur gitu. Hah? Ikannya enggak tidur malam-malam gitu. Baru bisa ditangkap. Kalau ikannya tidur enggak bisa ditangkap. Ya. Justru Yesus itu mengalahkan hukum alam. Yesus itu selalu mengalahkan pengalaman. Katakan amin. Hukum alam bilang apa? Cari ikan malam-malam. Tangkapnya malam-malam lebih banyak. Tapi Yesus bilang apa? Sekarang kamu bertolak. Loh, ini belum malam. Sekarang kamu bertolak. Lemparkan jalamu di sebelah kanan perahumu. Lalu gambar itu lihat. Sudah lihat gambarnya apa? Murid-muridnya bisa dapat ikan lebih banyak. Tadi malam gak dapat ikan, siang-siang dapat ikan. Saya mau beritahu saudara, seringkali ininya kita error. Ngomong sama sebelah saudara, inimu error. Makanya seringkali kita itu bukan mengasihi Tuhan. Kita itu transaksional sama Tuhan. Hitung-hitungan sama Tuhan. Ngitung kita ini, banyak hitungannya kita ini sama Tuhan. Benar nggak? Kayak saya tanya yang WL ya. Mana yang WL? Oh sembunyi di sana dia. Banyak menerima atau banyak memberi? Menerima. Nah kan, banyak menerima daripada, padahal Tuhan bilang apa? Berilah maka kamu akan. Iya.
Habis ini kita kasih persembahan yang paling banyak. Aminnya kecil. Katanya mengasihi Tuhan. Angkat tangannya hebat. Begitu disuruh apa? Memberi. Iya. Nyanyi. Persembahan kami apa? Sedikit sekali. Mintanya? Kasihnya? Iya. Error. Kita ini seringkali error. Ininya error. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang gak pernah error. Katakan amin. Tepuk tangan dong. Kenapa saya bilang gak pernah error? Rencananya gak pernah gagal. Kehendaknya pasti berhasil. Apa yang dia inginkan pasti terjadi. Kalau Tuhan lakukan sesuatu, dia akan lakukan lagi yang lebih hebat, lebih dahsyat lagi, lebih hebat, lebih dahsyat lagi. Bahkan sebelum kita berpikir, belum kita buka mata, itu sudah terjadi di depan kita. Kalau Tuhan mengasihi kita, keren ya. Kalau saudara mengasihi Tuhan, keren gak? Wah, mau ngomong keren aja udah kayak kecekek di sini. Saudara mengasihi Tuhan dan keren? Bible bilang gini loh saudara, baca saudara, baca. Apa yang tidak pernah engkau lihat. Tidak pernah apa? Dengar. Tidak pernah apa? Timbul di dalam hatimu. Semua itu apa? Ada enggak? Kalau disediakan ada enggak? Buat siapa? Buat siapa? Enggak, buat mereka yang mengasihi. Saya tanya sama saudara, saya enggak tahu saudara mengasihi Tuhan atau enggak. Tapi Yesus tahu enggak saudara mengasihi Tuhan, mengasihi dia? Menurut saudara tahu. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk apa? Memberikan kekuatannya kepada orang-orang yang apa? Hatinya sama Tuhan. Sorry kalau ada orang yang ini diberkati, yang ini gak diberkati. Yang ini diberkati cepat sekali diberkati. Yang ini lama. Itu baru bertobat. Yang ini udah 30 tahun. Yang ini udah Kristen karatan. Yang ini kok cepat sekali diberkati pastor, kok itu cepat sekali dipulihkan, kok itu cepat sekali disembuhkan, kok cepat sekali dia sukses, kok cepat sekali dia berhasil. Hatinya sama Tuhan. Coba lihat gambar ini, Petrus lagi. Murid-murid ada di tengah badai, malam-malam kalau ini. Lalu kemudian tiba-tiba ada sosok yang bergerak di atas air, mendekati perahu mereka. Dan Yesus berkata kepada mereka, jangan takut, ini aku. Tapi enggak semua murid bisa kenal kalau itu Yesus. Satu yang bilang, kalau itu engkau Tuhan. Apa? Biarlah aku bisa berjalan di atas air. Petrus jalan enggak? Keluar dari perahu enggak? Bisa jalan? Berapa jauh? Berapa jauh? Sejauh lorong domba ini? Berapa langkah? Kenapa nggak bisa jauh? Kenapa nggak bisa jauh? Hah? Karena dia sudah lihat kanan kiri, bukan lihat Yesus lagi. Kenapa perjalanan kita seringkali nggak bisa jauh? Kenapa kita itu tidak bisa kuat, terus kuat? Karena apa? Suka meleng matanya, lihat kanan, lihat kiri. Lebih banyak lihat apa? Angin. Lebih banyak lihat apa? Badai. Enggak lihat Yesus lagi. Untung ketika apa? Untung ketika pikirannya Petrus error, Yesus tetap baik. Katakan amin. Siapa yang sering kali error? Ngaku. Ngaku. Siapa yang sering kali error?
Siapa yang sering kali kena mental? Ngaku, saudara. Nggak apa-apa kok, saudara. Kita punya Tuhan Yesus yang baik. Katakan amin. Dia bisa sembuhkan errornya pikiran kita. Dia sembuhkan errornya perasaan kita, hati kita. Dia sembuhkan. Dan Petrus bilang apa? Tuhan tolong aku. Oh, Yesus enggak biarkan Petrus tenggelam, enggak. Langsung ditolong, diangkat dan dibawa naik ke atas perahu. Ketika Yesus dengan Petrus ada di atas perahu, badai itu. Keren ya Tuhan Yesus kita ya. Tepuk tangan dong kalau keren. Nah, kita belajar dari apa yang dikatakan Petrus nih. Petrus belajar punya pengalaman dengan Tuhan bagaimana mengandalkan Yesus. 1 Petrus 5 ayat 7. Baca, 1, 2, 3. Serahkanlah. Ya. Yang diserahkan apa? Yang diserahkan apa? Segala kekhawatiran. Bukan kekhawatirannya. Segala kekhawatirannya. Jadi kalau nyerahkan sesuatu, memberi sesuatu sama Tuhan itu jangan separuh-separuh. Jangan setengah-setengah. Kasih semuanya. Kalau sudah serahkan hidupmu, serahkan semuanya. Katakan amin. Hatimu serahkan semuanya. Hartamu serahkan semuanya sama Tuhan. Nah terus saya gimana dong kalau semuanya diserahkan sama Tuhan? Saudara gak percaya dia itu sumber. Ketika saudara di dalam dia, di dalam Tuhan, Yesus di dalam saudara, sumber, namanya sumber itu tidak akan pernah kering. Namanya sumber tidak akan pernah habis. Amin. Amin. Bahasa Inggris dikatakan gini, God loves you. Tuhan itu sayang sama kamu. And He is looking after you. Dia menjaga kamu. So, tell Him. Sampaikan kepada dia, beritahukan dia about everything, tentang segala sesuatu, segala hal that makes you sad, yang membuat kamu sedih, or angry, atau marah. Gak terima kenyataan, gak terima keadaan, merasa gak adil. Or worried, atau khawatir. And trust Him. Percaya kepadanya to look after you properly. Percaya kepadanya to apa? Untuk menjagamu dengan baik. Siapa yang bisa jaga saudara dengan baik? Kita berpikir bahwa kita bisa kuasai semua, kita bisa atur semua, kita bisa kendalikan semua. Kenyataannya apa? Ambiar. Betul ya? Banyak yang lepas, banyak yang tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi mengapa kita mengandalkan Tuhan? Ayat ini bilang apa? Kita belajar dari Petrus nih. Ayat ini bilang apa? God loves you. Yang pertama adalah, kenapa kita mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan mengasihi kamu. Amin. Amin. Siapa yang dikasihi Tuhan? Wajahnya cemberut dikasih Tuhan. Disayang sama Gubernur Sulawesi Selatan. Wah, bangganya bukan main, saudara. Saudara disayang sama yang punya surga. Saudara dikasihi sama yang punya semesta alam ini. Amin. Masih cemberut? Masih cemberut? Yang kedua, kenapa saudara mengandalkan Tuhan? Karena apa? Dia menjagamu. Senggol sebelahnya. Senggol gini. Kamu tuh dijaga sama Tuhan. Siapa percaya dijaga sama Tuhan? Amin. Semua bisa bergoncang loh saudara, semua bisa bergoncang. Keuanganmu bisa bergoncang, pekerjaanmu bisa bergoncang, pelayananmu bisa bergoncang. Tapi Tuhan gak pernah bisa tergoncangkan. Semua yang di dalam Tuhan tidak akan pernah tergoncangkan. Dia bilang apa? Jika aku, if I look after the sparrows, jika aku menjaga burung pipit, I will certainly take care of you. Maka aku juga akan menjaga kamu, memelihara kamu.
Kita ini dibandingkan sama burung pipit. Burung pipit aja dijaga sama Tuhan. Masa saudara nggak dijaga sama Tuhan? Halo? Kenapa saudara mengandalkan Tuhan? Dalam tanda kutip wajib mengandalkan Tuhan. Karena nggak ada yang lain yang bisa kita andalkan. Siapa yang mau kita andalkan? Saudara mengandalkan kekayaan, kekayaan nggak cinta sama saudara. Saudara mengandalkan pekerjaan, pekerjaan nggak cinta sama saudara. Kenapa Pastor? Suatu saat dipecat, nggak punya pekerjaan lagi. Kekayaan tiba-tiba hilang, habis. Yesus sayang sama saudara. Amin. Dia take care of you. Dia juga menjaga saudara. Nah, bagaimana sekarang? Kalau dari pihak Tuhan, Tuhan itu sayang dan Tuhan jaga kita. Sekarang bagaimana dengan saudara? Dengan kita, dengan saya. Bagaimana nih kita? Bagaimana saudara dan saya mengandalkan Tuhan? Ayat tadi dikatakan apa? So, tell him about everything that makes you sad or angry or worried and trust him to look after you properly. So, jadi gimana? Bagaimana kita mengandalkan Tuhan? Yang pertama adalah tell him, berdoa. Siapa yang setuju dengan saya? Katakan berdoa, 1, 2, 3. Saya tadi bertemu dengan pendoa di depan. Berdoa, bajunya, mana pendoa tadi? Mana? Bajunya mana? Ya. Itu yang berdoa bajunya atau orangnya berdoa? Cuma bajunya yang berdoa atau orangnya ikut berdoa? Apa yang didoakan? Tell him, beritahukan kepada dia. Katakan amin. Semua yang membuat kita khawatir, semua yang membuat kita takut, beritahukan sama Tuhan. Jangan disimpan di sini, nggak ada gunanya, saudara. Beritahukan sama Tuhan. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita berdoa, dia bekerja, dia melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Kita doanya ini, Tuhan melakukannya lebih dahsyat dari apa yang kita doakan. Kita minta ini, Tuhan bekerja lebih dahsyat dari apa yang kita minta. Amin. Ada suami istri, saya baru bertemu dengan mereka kira-kira ya hampir 1 bulan. Mereka nggak punya anak sampai 7 tahun. Setelah tahun yang ke-7, mereka punya anak, tapi lahir prematur. Dan tidak lama setelah lahir prematur, anaknya meninggal. Saya tanya sama saudara, kalau ibu punya anak, lahir anak ini, lalu prematur, lalu kemudian meninggal, saya tanya, gimana hatinya? Gimana Bu? Jangan ngangguk-ngangguk aja Bu. Gimana? Error langsung kan. Betul gak? Marah gak sama Tuhan? Marah gak sama Tuhan? Siapa yang bilang enggak? Marah sama Tuhan. Mereka tunggu 7 tahun. 7 tahun. Begitu anak ini lahir prematur, meninggal. Dibawa pulang sama Tuhan. Marah. Marah. Dan mereka berdua cerita sama saya, marah sama Tuhan. Enggak terima. Jengkel. Tapi saudara, Tuhan itu bekerja melampaui. Katakan melampaui, 1, 2, 3. Pikiran manusia itu enggak bisa sampai dengan apa yang Tuhan kerjakan. Apa yang Tuhan buat. Enggak sampai. Seperti bumi dengan langit. Kalau Tuhan bekerja itu levelnya langit. Ya, kalau sudah jalur langit enggak ada yang bisa lawan. Betul ya? Kita ini levelnya bumi, jalur bumi. Nah, Tuhan itu melampaui, melakukan yang lebih banyak, melampaui doa kita, melampaui pikiran kita. Sebab apa? Kuasanya bekerja di dalam kita. Jadi kenapa kita bisa mengandalkan Tuhan? Karena ketika kita berdoa, kuasanya bekerja di dalam kita. Setelah 7 tahun, tahun yang ke-10 saudara tahu? Tahun yang ke-10, 3 tahun setelah anaknya meninggal,
Tahun yang ke-10 tiba-tiba hamil lagi. Dan sudah tahu? Kembar. Saya tanya, ada turunan kembar? Enggak ada, Pastor. Dari suami? Enggak ada. Dari istri? Enggak ada. Dari orang tua? Enggak ada keturunan kembar. Anaknya bisa kembar. Keren enggak? Berdoa itu enggak ada ruginya. Banyak manfaatnya. Katakan amin. Doa orang yang benar, jika dengan yakin didoakan apa? Besar kuasanya, banyak manfaatnya. Kalau saudara tahu ini manfaatnya banyak, bermanfaat untuk hidup saudara, berdoa lagi, berdoa lagi, berdoa lagi. Katakan amin. Berdoa, ngomong sama sebelahnya. Bukan cuma yang pakai rompi doa, saudara juga berdoa. Ada orang yang bilang gini, Pastor tolong doakan saya. Loh kamu gak bisa berdoa? Harusnya orang percaya bilang begini, Pastor saya mau berdoa sepakat dengan Pastor. Betul ya? Bukan titip doa, bukan minta pastornya yang berdoa. Saudara, doa saya sama doa saudara itu sama. Sama. Ayat ini bukan cuma berlaku buat saya. Dia bukan hanya bekerja buat semua pastor, tapi dia bekerja di dalam kita. Enggak ditulis di situ, dia bekerja di dalam pastor. No, tidak. Dia bekerja di dalam saudara, di dalam saya. Jadi kalau saudara berdoa dengan saya, kita sepakat berdoa. Mau doa apa? Itu yang kita doakan sama-sama. 2 orang, 3 orang berdoa di dalam nama Yesus. Di bumi berdoa minta di dalam nama Yesus, maka Bapa akan melakukannya. Sepakat 2 orang, 3 orang berdoa. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Trust Him, beriman, percaya sama Tuhan. Banyak orang kalau ininya sudah error, bisa percaya enggak? Bisa percaya? Enggak. Enggak mau baca Bible, enggak mau berdoa, enggak mau melayani, enggak mau ke gereja. Kenapa? Karena bukan kasih. Karena transaksi. Kalau enggak dikasih, ngamuk. Kalau enggak dikasih, tantrum. Kalau enggak dapat pinjam 100, enggak mau ketemu lagi. Saudara masih percaya sama Tuhan? Ada seorang ibu, dia punya anak pertama. Lalu kemudian dia bilang gini, Tuhan, kalau suamiku sudah hidupnya lebih bagus, keuangan sudah lebih baik, pekerjaan lebih baik, semuanya lebih baik, kami mau dong punya anak yang kedua. Doanya bagus ya? Harapannya bagus ya? Karena anak pertama sudah, tapi anak pertama lahir dalam apa? Kesusahan, kesulitan. Jadi dia berdoa, Tuhan tolong setelah kami keadaannya sudah mulai lebih bagus, maka kami mau bisa punya anak yang kedua. Tapi sudah tahu? Enggak lahir-lahir anak yang kedua. Enggak hamil-hamil. Sampai istrinya pergi ke dokter, lalu kemudian dia tanya sama dokter, dokter kenapa kok saya enggak bisa hamil ya? Padahal saya bisa melahirkan anak yang pertama, saya sudah punya anak yang pertama laki-laki. Kenapa sekarang saya kok susah hamil ya? Diberitahu dokternya bahwa ada gangguan di rahimnya, di indung telurnya. Terus saya harus gimana dong? Ibu itu tanya sama dokter, minta nasihat. Dokternya bilang apa? Disuntik. Disuntik kanan kiri. Terus kalau sudah disuntik nanti akan ada efeknya. Supaya apa? Bisa melahirkan, bisa hamil. Harus disuntik berapa lama? Ya harus disuntik, kalau enggak disuntik efeknya hilang. Karena ada sesuatu
di kandungannya, di rahimnya yang harus disuntik. Suaminya nggak tahu loh saudara. Dia ke dokter dan disuntik berapa juta. Lalu kemudian sudah lama, sudah waktunya, kok nggak hamil-hamil ya? Dia tanya sama dokter, gimana? Dokternya bilang apa? Suntik lagi. Suntik lagi. Disuntik lagi. Berapa juta. Sampai reaksinya nggak bisa hamil lagi. Akhirnya dia balik lagi ke dokter, dia tanya, dok gimana dok? Suntik lagi. Berapa juta lagi. Sudah tahu waktu dia keluar dari tempatnya dokter, Roh Kudus itu ngomong sama dia. Siapa percaya bahwa Roh Kudus bisa ngomong? Roh Kudus bisa ngomong di mana? Di sini. Roh Kudus bisa ngomong di mana? Di sini. Roh Kudus bisa ngomong di mana? Di sini. Tiba-tiba ada suara, dia dengar dengan jelas. Suaranya itu bilang begini, mau sampai kapan? Jangan ya dek, jangan ya dek. Maksudnya gini, jangan diteruskan, mau sampai kapan? Mengandalkan suntik, sudah berapa kali dia suntik dan nggak ada hasilnya. Sampai reaksi dari suntikan itu selesai, nggak hamil-hamil. Suara itu berkata apa? Mau sampai kapan? Saudara, seringkali pikiran dan hati ini harus dikembalikan. Untuk apa? Fokus lagi sama Tuhan. Pandang lagi Tuhan. Percaya lagi sama Tuhan. Suruh tahu akhirnya istrinya ngaku sama suaminya. Dia bilang apa? Sayang, aku enggak ngomong sama kamu. Aku mau terus terang ngomong sama kamu. Apa dia bilang? Aku ke dokter. Karena kita sampai sekarang belum bisa punya anak lagi yang kedua. Padahal keuangan pekerjaan semuanya sudah bagus. Kita lebih sejahtera daripada sebelumnya. Aku ke dokter disuntik. Aku enggak ngomong sama kamu, aku minta maaf sama kamu. Suaminya bilang apa? Kamu percaya dokter atau percaya sama Tuhan? Mau enggak kita doa lagi? Mau enggak kita percaya lagi sama Tuhan? Ayo kita sepakat. Sudah tahu? Sepakat lagi suami istri. Minta sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Tell him and trust him. Sudah tahu? Beberapa waktu kemudian, bukan dengan caranya itu, tetapi dengan caranya Tuhan. Dia punya anak lahir perempuan. Amin, amin. Bukan dengan caramu, tapi dengan caranya Tuhan. Inimu sering error. Tapi Tuhan gak pernah error. Tuhan gak pernah salah. Caranya Tuhan itu selalu tepat. Dia gak pernah terlambat. Katakan amin. Katakan amin. Akhirnya anaknya sudah tahu, anaknya bertumbuh besar. Ketemu dengan saya, ini loh anak saya, pastor, ini anak saya. Dan anaknya jadi pengkhotbah cilik di Malang. Oh, saya tanya, kamu belajar apa? Belajar tentang Yesus. Dari mana? Dari mama. Diajarin apa? Berdoa. Diajarin apa? Baca Bible. Diajarin apa? Sharing firman. Diajarin apa? Ucapkan firman. Diajarin apa? Percaya sama Tuhan. Saya lihat tabnya, dia kan pakai tab. Wah, di situ ada Alkitab versi ini, versi Inggris, versi ini, Ibrani, Yunani. Bahasa Indonesia ada berapa versi? Saya lihat sama seperti pengkhotbah terkenal. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ayo kita berdiri sama-sama. Ada satu quotes yang terakhir dikatakan begini. Anything under God's control is never out of control. Semua yang ada di dalam kendali Tuhan tidak pernah di luar kendali. Amin. Semua di dalam genggaman Tuhan gak pernah gagal.
di genggaman saudara, di tangan saudara, gagal, fail. Makanya kenapa Petrus ajarin saudara dan saya, serahkan segala, semua, apa? Kekhawatiranmu sama Tuhan. Anak kecil punya 5 roti 2 ikan. Gak cukup. Tapi 5 roti 2 ikan diserahkan di tangan Yesus. 5.000 orang alami mujizat. Apa yang saudara serahkan sama Yesus jadi mujizat untuk hidupmu. Apa yang kau serahkan sama Yesus jadi mujizat buat orang lain. Saudara percaya Tuhan setia? Dia setia. Dia layak untuk kita percayai. Kalau kemarin Tuhan jawab doa saudara, berdoa lagi ya. Tuhan masih sanggup jawab doamu. Kapan? Gak tahu. Gak tahu. Tapi Tuhan gak pernah terlambat. Tuhan selalu tepat. Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu yang terbaik untuk saudara. Bagian saudara adalah tell him, berdoa. Trust him, percaya. Bagian Tuhan memberkati saudara. Tutup matamu. Naikkan pujian ini. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Siapa yang mau percaya, siapa yang mau mengucap syukur, buka tanganmu. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, siapa mau percaya, ku tetap memilih untuk percaya siapa yang bersyukur, dan mengucap syukur. angkat suaramu, angkat tanganmu. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong. Siapa yang percaya, angkat tanganmu. Berkali-kali kau kuatkan. dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Ayo kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat kesetiaan Tuhan. Naikkan pujian ini, katakan. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam daging, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur.
berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Biar musik saja, angkat tanganmu. Kalau engkau sekarang ada di lembah gelap, engkau ada di dalam sebuah rasa sakit. Kalau hari ini engkau merasa hatimu luka, kalau hari ini engkau putus harapan, putus asa, hari ini jalanmu gelap, dengar dari mimbar ini, dari tempat Maha Kudus, di dalam hadirat Tuhan, saya mau katakan kepadamu, kita masih punya Yesus yang setia tolong engkau. Seperti gak ada lagi pertolongan, seperti semuanya berantakan, seperti semuanya susah, seperti masalah silih berganti. Saya mau katakan dari tempat ini kepada saudara, kita masih punya Yesus yang setia. Dia setia mengasihimu, Dia setia menolong engkau, Dia setia untuk mengangkat engkau, Dia setia untuk jawab hidupmu. Siapa yang mau sepakat dengan saya? Yesus tidak pernah tinggalkan engkau. Siapa yang sepakat dengan saya? Yesus tidak pernah kecewakan engkau. Siapa yang sepakat dengan saya? Yesus tidak pernah gagal untuk tolong engkau. Siapa yang sepakat dengan saya? Angkat kedua tanganmu. Ayo berdoa dengan saya. Tuhan Yesus. Lebih keras lagi, Tuhan Yesus. Aku percaya. Aku percaya. Engkau akan tolong lagi. Engkau bela aku. Engkau angkat hidupku. Aku percaya. Engkau sanggup memberkati hidupku. Aku percaya. Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Aku percaya. Engkau tidak pernah membiarkan aku. Engkau menyertai hidupku. Engkau menolong aku. Engkau menjawab doaku. Aku mengangkat tanganku. Aku percaya kepadamu. Aku bersyukur kepadamu. Semuanya dengan iman katakan, berkali-kali Kau menolong. Biar ini menjadi pengakuanmu kepada Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Kami percaya berkali-kali Kau menolong kami. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan. Engkau yang menguatkan, Engkau yang menolong kami, Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang menyelamatkan kami.
berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Lagi katakan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit Engkau ada Yesus Mari angkat tanganmu bersama gereja Tuhan. Serukan, percaya. berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap Engkau ada Yesus. Sekali lagi. Oh, bagi Yesus. Serukan. Berkali-kali Yesus ada. Yesus menolong. Amin. berkali-kali Kau yang kuatkan kami Tuhan. Amin. dalam lembah gelap Engkau ada Yesus setia. Katakan dalam lembah gelap. Dalam lembah gelap Engkau ada Yesus setia. Yang percaya Tuhan menyertai dalam lembah gelap. Dalam lembah gelap Engkau ada Yesus setia. Mari tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Yesus. Kau setia Tuhan, tidak berubah. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Kalau di waktu yang lalu Tuhan pernah menolong kami, hari ini akan ke depan kami percaya Tuhan melanjutkan kebaikan dalam hidup kami. Yang diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama serukan. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Gereja Tuhan boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Shalom. Bapak Ibu diberkati firman malam hari ini. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat pelayanan Pastor Victor Cornelis yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman. Pada malam hari ini Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada tim PAW, pendoa, soundman, multimedia, guru sekolah minggu, dan semua yang terlibat dalam ibadah pada malam hari ini di rumah penyembahan. Terima kasih juga untuk kepada seluruh jemaat yang selalu setia hadir beribadah di rumah penyembahan setiap Kamis. Dan kami juga menyambut dengan penuh sukacita jemaat yang baru pertama kali hadir. Adakah jemaat yang baru pertama kali hadir? Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dan minggu depan kami harap bisa hadir lagi di ibadah rumah penyembahan. Pengumuman malam hari ini, yang pertama minggu depan tanggal 24 Oktober akan
dilayani oleh Pastor Harlim Wijaya. Dan mari jemaat boleh mengajak teman sahabat yang sehingga kita dapat bersama-sama beribadah di tempat ini. Dan dihimbau juga untuk semua jemaat Rupe agar dapat mengikuti akun sosial media Rumah Penyembahan. Ada YouTube, IG, Facebook, TikTok, dan bisa bergabung di grup WA FC Rumah Penyembahan agar jemaat bisa dapat info terbaru mengenai kegiatan Rumah Penyembahan. Dan kita akan menyaksikan video ucapan selamat ulang tahun. Mengucapkan happy birthday bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini. Firman Tuhan berkata, Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan Yesus memberkati. Mengucapkan selamat hari pernikahan happy anniversary bagi pasangan suami istri. Berbahagialah dan diberkatilah keluargamu. Hidup makmur dan damai sejahtera menyertai keluargamu sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman tambahan. Ya, shalom. Pengumuman tambahan kita malam hari ini, Rupe Mart yang gelombang kedua akan segera dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu yang kemarin itu yang warna pink belum sempat belanja, nanti di gelombang kedua akan digabung bersama kupon hijau. Jadi Bapak Ibu tetap bawa kartu charity-nya, terus bawa kupon belanjanya karena rencananya kita akan segera adakan. Demikian pengumuman pada malam hari ini. Saatnya kita akan memberi persembahan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini yang sungguh dapat menguatkan setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami akan memberi pekerjaan, menabur untuk pekerjaan rumah di tempat ini. Dan kami percaya apa yang kami tabur Tuhan pasti memberkati. Dan kami mau menabur dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sama-sama kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk memberi dan kita akan sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kami sanjung Engkau malam ini Tuhan, Raja yang hebat. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Kami katakan tak ada
Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Mari sama-sama serukan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu. Sorak kemenangan. Haleluya. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita agungkan nama Tuhan. Ya Tuhan yang tidak ada tandingannya, amin. Semua musuh sudah diletakkan di bawah kaki Yesus dan tidak ada suatu kuasa pun lagi. Semuanya sudah dikalahkan, yang percaya katakan amin. Haleluya. Ini iman kami Tuhan. Ini sembah kami sungguh tak tertandingi. Katakan tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. jauh melebihi dari penguasa di dunia. Mari bawa iman kita katakan tak tertandingi, amin. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yang percaya dan bangga punya Tuhan yang hebat, sama-sama katakan haleluya. Gereja Tuhan, berapa banyak yang mau terus meninggikan nama Yesus lebih daripada badai, topan dalam hidup kita, amin. Tos kiri kanan dan katakan, Yesus lebih besar daripada masalahmu. Haleluya. Katakan, datang dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara. Sama-sama dengan iman serukan, bersamamu pasti ada kemenangan. Ku pasti bersama-sama. Namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Segala hormat pujian bagi nama Yesus. Kau yang beri kami kemenangan Tuhan. Sama-sama dengan iman. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan. Yang di belakang sama-sama katakan, Kau yang berikanku kemuliaan. Semakin serupa dengan Yesus, ada amin. Jemaat rupai suaramu bagi Tuhan. Bersama terima kemenangan dalam nama Yesus. Ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja. Jemaat rupai sendiri. Go, 2, 1, say.
Beri tepuk tangan dong yang paling meriah. Tinggi namamu dipuji, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sorak, sorak dengan segenap hati. Sekali lagi, lambaikan kedua tanganmu. Tinggi hormat segala sorak dengan segenap hati. Raja, serukan Raja keagungan, Raja keagungan, Raja, Raja keagungan. Sekali lagi dengan iman, Raja keagungan. Lebih meriah bagi nama Yesus, Tuhan segala Tuhan, Raja. Siapa namanya? Yesus, Yesus, Yesus.